Anda masih menyaksikan Kabar Pagi Pemirsa. Sidang terdakwa Joko Chandra, Anita Kolopaking, serta Prasetyo Utomo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kali ini ahli dihadirkan dari pihak terdakwa. Salah satu poin yang diperdebatkan ialah definisi kepalsuan surat dan tingkat pembuktian barang bukti. Menurut Muzakir, surat jalan palsu yang didakwakan kepada Joko Chandra menjadi bukti primer dalam perjalanan hukumnya. Sementara surat jalan palsu yang disebut pernah digunakan oleh Joko Chandra sudah musnah dibakar oleh anak buah Brigjen Prasetyo Utomo. Namun, kuasa hukum Joko Chandra mengaku target mereka adalah mendapatkan hukuman administrasi bagi Joker. Bukti digital itu harus ada forensiknya. Cuman yang menjadi masalah, yang di forensik bukan surat aslinya. Jadi surat fotokopi atau flash disk yang diberikan oleh penyidik kepada ahli digital forensik, kemudian dikomentari di situ. Ini juga tidak bisa sebenarnya. Itu tiga hal yang paling utama. Sebuah pohon besar yang berada di samping Pospol Subsektor Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa malam tadi tumbang hingga menutup ruas jalan. Tumbangnya pohon mahoni ini terjadi saat hujan deras yang mengguyur kota Jakarta sejak Selasa petang. Batang pohon yang tumbang mengenai tembok bagian samping Pospol Subsektor Taman Suropati serta merusak sepeda seorang pedagang kopi keliling. Beruntung dalam peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Tumbangnya pohon setinggi 15 meter ini telah mengganggu lalu lintas sehingga kendaraan yang datang dari Jalan Imam Bonjol menuju Diponegoro dialihkan sementara. Selasa malam, petugas Dinas Pertamanan dan Kehutanan Kecamatan Menteng membersihkan batang dan ranting pohon yang sudah tua tersebut. Puluhan rumah di Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat rusak parah setelah diterjang angin puting beliung Selasa siang kemarin. Angin puting beliung yang menyapu puluhan rumah ini terjadi begitu cepat. Rumah warga mengalami rusak berat dan bahkan sebagian rumah bagian atapnya terbang ditiup angin. Seorang warga menderita luka-luka akibat tertimpa puing-puing bangunan. Warga korban sapuan puting beliung berharap ada bantuan dari pemerintah kota Singkawang untuk memperbaiki rumahnya. Petugas tagana dari kota Singkawang mencatat dari puluhan rumah yang rusak, 7 diantaranya mengalami rusak parah. Seorang penambang emas ilegal di Kabupaten Tebo Jambi tewas tertimbun tanah longsor di lubang tambang sedalam 8 meter. Keluarga korban pun histeris saat jasad Junaidi dievakuasi ke rumah duka di Desa Tua Ilir, Kabupaten Tebo Jambi. Junaidi tewas tertimbun longsoran tanah saat ia bekerja di lubang tambang emas di lokasi perkebunan sawit PT Makin di Sungai Badak, Pematang Kapuk. Diduga tanah di tempat korban bekerja labil sehingga ambruk dan menimbun tubuh korban. Untuk proses penyelidikan, saat ini lokasi tambang sudah dipasangi garis polisi.